Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azarin Aprila Kirana dari kelas 3 Akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Usia ingin jelaskan materi tentang akuntansi manajemen lingkungan. Apa sih akuntansi manajemen lingkungan itu? Akuntansi manajemen lingkungan atau Environmental Management Accounting atau EMA adalah proses pengidentifikasian dan penyajian serta pelaporan dari aliran bahan dan energi, penggunaan biaya lingkungan serta biaya lainnya yang digunakan sebagai informasi lingkungan dalam suatu organisasi. Informasi EMA tidak hanya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, tetapi digunakan juga untuk pengambilan keputusan lingkungan. Yang kedua ada kerangka kerja akuntansi manajemen lingkungan. Kerangka kerja akuntansi manajemen lingkungan terdiri atas 5 dimensi, yaitu fisik versus moneter, internal versus eksternal, masa lalu dan masa depan, jangka panjang dan jangka pendek, dan ad hoc versus pengumpulan informasi rutin. Tetapi saya hanya akan membahas 2 dimensi saja, yaitu fisik versus moneter dan jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama ada fisik versus moneter. Alat PEMA atau akuntansi pengelolaan lingkungan fisik digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan yang dinyatakan dalam satuan fisik kuantitas seperti kilogram atau joule yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan internal oleh manajemen. PEMA berfungsi sebagai alat analisis yang dapat mendeteksi kekuatan dan kelemahan ekologi, kontra langsung atau tidak langsung dari konsekuensi lingkungan, mendukung keputusan, alat pengukuran, dan alat akuntabilitas. Alat MEMA atau akuntansi pengelolaan lingkungan moneter digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan yang dinyatakan dalam istilah moneter untuk pengambilan keputusan internal manajemen. Yang kedua ada perspektif jangka panjang dan jangka pendek. Manajemen biasanya dikritik karena mengadopsi perspektif jangka pendek, sedangkan masalah ekologis umumnya dianggap jangka panjang. Perbedaan lain dapat dibuat sehubungan dengan orientasi masa lalu atau masa depan untuk alat atau sistem yang masing-masing berfokus kepada masa lalu dan yang melihat ke masa depan. Mempertimbangkan perlunya keputusan internal oleh manajemen, pendekatan masa depan dan masa lalu dibagi lebih lanjut menjadi informasi yang dihasilkan secara rutin dan informasi ad hoc untuk sistem yang memberikan informasi rutin kepada manajemen dan sistem yang menghasilkan informasi berdasarkan kebutuhan untuk masing-masing membuat keputusan spesifik. Alat MEMA dapat diterapkan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pelaporan lingkungan eksternal dan pengambilan keputusan internal. Lalu ada kegunaan dan keuntungan akuntansi manajemen lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan merupakan prinsip dan metode pengaturan yang luas yang dapat memberikan data penting bagi keberhasilan banyak kegiatan pengelolaan lingkungan lainnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan karena menerapkan akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama adalah membantu untuk menghemat biaya pengeluaran pada biaya produksi karena terkadang perusahaan masih menyisihkan berbagai macam permasalahan lingkungan serta membantu mengidentifikasi dan menganalisis biaya yang tersembunyi. Yang kedua, akuntansi manajemen lingkungan membantu membuat pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat informatif dan menguntungkan. Yang ketiga ada untuk peningkatan kinerja ekonomi dan lingkungan bisnis mencakup banyak cara positif untuk meningkatkan bisnis atau kegiatan atau kinerja organisasi seperti investasi dalam teknologi pembersihan, kampanye berbagai kegiatan pengurangan limbah, dan menerapkan sistem pengendalian polusi udara. Yang keempat dapat memuaskan semua pihak yang terlibat, dampak terhadap kepuasan pelanggan dan investor, hubungan baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, dan kepatuhan hukum. Yang kelima, meningkatkan keuntungan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberikan keuntungan bisnis atau kegiatan. Manfaat dan keunggulan akuntansi manajemen lingkungan secara potensial yang berkaitan dengan penerapannya. Yang pertama, ada kepatuhan atau compliance. Akuntansi manajemen lingkungan mendorong pelestarian dan perlindungan kualitas lingkungan melalui kepatuhan peraturan lingkungan. Yang kedua ada ekoefisiensi. Akuntansi manajemen lingkungan memberikan manfaat pemakaian energi, air, dan material yang lebih efisien pada proses produksi untuk mendukung penghematan biaya dan dampak lingkungan secara bersamaan oleh perusahaan. Yang ketiga ada posisi strategis atau strategic position. Akuntansi manajemen lingkungan dapat memberikan manfaat berupa membantu dalam aspek penilaian dan pelaksanaan program perusahaan yang ramah lingkungan terhadap lingkungan dan dari segi biaya bisa lebih efektif. Sekaligus dapat memastikan posisi strategis perusahaan dalam industri jangka panjang. Adapun manfaat akuntansi manajemen lingkungan yang telah dirasakan beberapa pihak. Yang pertama adalah manfaat bagi industri. Perusahaan dapat dengan tepat melakukan peraturan atas penggunaan aliran energi dan material, polusi, atau limbah. Yang kedua, perusahaan mampu mengidentifikasikan, memperkirakan, menetapkan, serta mengendalikan biaya secara akurat khususnya biaya lingkungan. Yang ketiga, perusahaan dapat memiliki informasi yang akurat dan lengkap mengenai kegiatan program CSR atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kinerja lingkungan. Yang kedua, manfaat bagi pemerintah.
Yang pertama, pemerintah mendapatkan benefit dari peningkatan program kinerja lingkungan setiap perusahaan. Yang kedua, pemerintah mendapatkan informasi mengenai data akuntansi lingkungan untuk menginformasikan keberlanjutan kebijakan program pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dapat menggunakan data akuntansi manajemen lingkungan untuk tujuan akuntansi di tingkat nasional dan regional. 4. Pemerintah dapat membuat keputusan operasional terkait anggaran dan pengadaan yang berkaitan dengan lingkungan. Dan yang terakhir, ada manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, adanya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam seperti air dan energi. Yang kedua, efektivitas pengeluaran biaya emisi dan dapat berkurangnya polusi. Lalu ada peran akuntansi manajemen lingkungan dalam pengambilan keputusan internal. Yang pertama, produk atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses. Penentuan biaya produk harus direncanakan secara akurat yang bertujuan untuk penentuan harga produk karena digunakan untuk mengambil keputusan yang strategis mengenai volume dan pemilihan produk. Akibat dari kenaikan biaya oleh akuntansi manajemen lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan harga produk yang tidak sama sebagai hasil dari perhitungan ulang biaya. Yang kedua, penilaian kembali margin keuntungan produk. Yang ketiga, penyediaan produk tertentu apabila terjadi perubahan yang signifikan. Yang keempat, merancang kembali proses atau produk agar dapat meminimalisir biaya lingkungan. Dan yang kelima, ada mengembangkan proses pelestarian dan pengamatan kinerja lingkungan. Lalu yang kedua, ada proyek investasi dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam proyek investasi harus membutuhkan kalkulasi indeks keuntungan yang tidak sama seperti Internal Rate of Return atau IRR, Net Present Value atau NPV, dan Payback Periods atau PBP, atau disebut sebagai rasio biaya manfaat. Menghitung keuntungan suatu proyek berhubungan dengan lingkungan diperlukan untuk mengidentifikasi dan memperkirakan biaya dan manfaatnya. Dengan adanya ini, manajemen dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Lalu yang kelima, ada teknik akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama, ada analisis input atau output. Analisis ini adalah teknik yang dapat memberikan informasi lingkungan yang berguna. Terkadang disebut sebagai neraca massa. Teknik ini merekam arus materi dengan gagasan bahwa apa yang masuk harus keluar atau disimpan. Akuntansi biaya aliran adalah alat dari pendekatan akuntansi manajemen baru ke manajemen aliran, bertujuan untuk mengatur produksi end-to-end dalam hal aliran bahan dan informasi. Semua terstruktur dengan cara yang efisien dan berorientasi pada tujuan. Akuntansi aliran membuat aliran material transparan dengan menggunakan berbagai data, yaitu kuantitas atau data fisik, biaya atau data moneter, dan nilai atau kuantitas dikali biaya. Aliran material dibagi menjadi 3 kategori, yaitu material sistem dan pengiriman dan pembuangan. Nilai dan biaya sistem adalah biaya penanganan internal yang dikeluarkan di dalam perusahaan untuk tujuan memelihara dan mendukung throughput material, misalnya biaya personalia atau penyusutan. Nilai dan biaya pengiriman dan pembuangan mengacu pada biaya aliran yang meninggalkan perusahaan, misalnya biaya penangkutan. EMA bisa mendapatkan keuntungan dari akuntansi biaya aliran karena bertujuan untuk mengurangi jumlah bahan yang mengarah pada peningkatan efisiensi ekologis. Yang kedua, ada bagian alur proses. Setelah penilaian biaya lingkungan dan keseimbangan aliran material pada tingkat perusahaan adalah mengalokasikan data dari batas sistem pagar perusahaan ke proses internal. Diagram alir proses yang menelusuri input dan output aliran material pada tingkat proses teknis memberikan wawasan tentang proses khusus perusahaan dan memungkinkan penentuan kerugian, kebocoran, dan aliran limbah pada sumber asal. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa sebagian besar proses perusahaan tidak mengetahui besarnya biaya lingkungan mereka dan cenderung meremehkannya. Hal ini menyebabkan perhitungan opsi perbaikan yang terdistorsi. Masalah EMA yang paling signifikan terletak pada tidak adanya definisi yang jelas tentang biaya lingkungan. Ini berarti kemungkinan organisasi tidak memantau dan melaporkan biaya tersebut. Kenaikan biaya lingkungan kemungkinan akan terus berlanjut, yang akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan informasi para manajer dan memberikan stimulus untuk keputusan definisi yang jelas. Jika makna biaya lingkungan yang dapat diterapkan secara umum diterapkan, penggunaan EMA mungkin akan meningkat dengan efek positif bagi organisasi dan lingkungan tempat mereka beroperasi. Di masa depan, tidak hanya perusahaan besar yang mampu menerapkan EMA, tetapi juga perusahaan kecil dan menengah yang memiliki lebih sedikit sumber daya keuangan yang tersedia.